Kesempatan kali ini saya akan membagikan cerita yang dialami oleh salah satu subscriber Gili Media yang juga merupakan konten kreator horor. Langsung saja kita simak ceritanya. Saya Aris. Saya adalah seorang konten kreator pemula. Kebetulan karena saya suka dengan tantangan dan hal yang misteri-misteri, jadi saya membuat channel yang berhubungan dengan makhluk-makhluk gaib. Konten saya berisi tentang penelusuran tempat-tempat yang dianggap angker. Untuk mengisi konten channel saya mendatangi tempat-tempat yang dianggap angker dan seram oleh masyarakat. Awal-awal pembuatan konten kami yang berlokasi di rumah kosong yang sudah lama tidak dihuni, kami menganggap bahwa makhluk gaib itu tidak ada. Saya menyimpulkan seperti itu karena setelah 2 kali membuat konten tentang tempat-tempat angker, tidak pernah terjadi apa-apa. Kalau suasana seram, ya memang seram. Itu mungkin karena kami datangnya menjelang malam dan tempatnya sepi dan lokasinya berupa bangunan tua yang tidak terawat. Tapi kalau untuk penampakan, kami tidak pernah menemukannya. Sampai pada pembuatan konten kami yang ketiga. Lokasinya ada di sebuah pabrik tekstil tua yang sudah tidak beroperasi dan terbengkalai. Pada saat itu seperti biasa, karena di 2 konten sebelumnya kami tidak menemukan apa-apa, ya kami tenang-tenang saja. Bahkan kami menyepelekan lokasi tersebut. Kami menganggap tidak akan pernah ada apa-apa. Namun berbeda dengan penelusuran kami sebelumnya. Saat itu saya bersama 2 teman saya, yaitu Gian dan Ihsan, merasakan suasana di sana begitu panas dan gerah. Ihsan sebagai kameramen. Ia terus mengambil video dari berbagai sudut pabrik terbengkalai tersebut. Sedangkan Gian bertugas sebagai reporter. Ia menunjukkan dan menjelaskan kondisi tempat tersebut. Saya yang merasa sangat tertantang mencoba untuk menjelajahi tempat tersebut. Saya melihat-lihat seluruh ruangan di gedung tersebut. Di gedung tersebut masih terdapat mesin-mesin yang sudah berkarat. Gedungnya besar. Temboknya sudah sebagian ada yang hancur dan berlumut. Ya, lokasinya memang sangat lembab. Berbeda dengan penelusuran kami sebelumnya. Penelusuran kali ini kami cukup merasakan sensasi takut yang luar biasa. Saat Gian menunjukkan sebuah mesin tua yang sudah berkarat dan bawahnya sudah sedikit tertimbun tanah. Lalu tiba-tiba kami mendengar suara benda jatuh. Karena kaget dan penasaran, kami pun mencari dari mana sumber suara tersebut. Setelah kami cari tahu sumber suara tersebut, kami melihat ada sebuah ruangan di arah pojok gedung pabrik tersebut.
yang sepertinya ruangan itu adalah sebuah ruangan pimpinan pabrik. Karena rasa ingin tahu yang besar, dan demi konten kami pun menghampiri ruangan tersebut. Setelah kami masuk ruangan tersebut, kondisinya sangat lembab, penuh dengan sarang laba-laba. Kami pun mengambil gambar ruangan tersebut dan mencoba menjelaskan ruangan tersebut ke dalam video rekaman kami. Saat Gian dan Ihsan sedang mengambil video di situ, Gian tiba-tiba dikagetkan dengan menginjak sebuah benda tajam dan merasa sakit dan menjerit. "Au!" kata Gian. Gian pun melihat ke arah kakinya. Dan alangkah terkejutnya kami karena kami melihat Gian menginjak sebuah benda seperti sebuah keris kecil. Kami pun mencoba mengambilnya. Dan ternyata benar saja. Benda itu adalah sebuah keris kecil yang sudah berkarat. Di satu sisi, saat itu kami merasa senang. Karena jadi ada konten yang bagus buat kami. Tapi di sisi lain, kami pun merasa takut. Takut terjadi apa-apa karena barang pusaka tersebut. Singkat cerita, penelusuran kami malam itu selesai. Kami senang karena memiliki konten yang sangat bagus. Mungkin bisa menarik view untuk kami. Kami pun memutuskan untuk pulang. Dan saya yang kebetulan mengamankan benda pusaka tersebut. Setelah sampai rumah masing-masing sekitar jam 1 malam, saya pun beristirahat. Saat itu saya mengeluarkan benda pusaka yang saya temukan tadi dari tas dan melihatnya. Saat itu saya tidak memikirkan apa-apa tentang benda keramat tersebut. Saya langsung menyimpannya di meja kerja saya. Karena lelah, saya membaringkan badan di atas kasur, berniat untuk tidur. Saat saya memejamkan mata untuk tidur, saya mendengar ada benda yang jatuh. Saya pun melihat ke semua arah kamar saya untuk mencari tahu benda apa itu yang jatuh. Setelah itu saya lihat ternyata benda pusaka atau keris itu yang terjatuh. Saya heran. Kenapa bisa terjatuh? Padahal saya sudah menyimpannya di posisi yang benar di meja. Secara logika sih tidak mungkin untuk jatuh. Saya tidak mau ambil pusing. Saya kembalikan ke posisi semula dan tidur saja. Untuk kedua kalinya, saya memejamkan mata untuk tidur. Dan kembali keris itu terjatuh lagi. Karena tidak mau ambil pusing, saya pun membiarkannya saja dan tidur. Saat itu saya pun tidur. Saat saya tertidur itu, saya bermimpi bertemu dengan seorang kakek dengan rupa yang sangat tua. Dengan badan yang bungkuk, jenggot berwarna putih panjang, memegang tongkat, menggunakan baju adat Sunda atau pangsi. Dalam mimpi saya itu, si kakek hanya mengucapkan satu kata saja. "Balikin," katanya. Saya pun kaget dan bangun. Saya merasa aneh saat itu. Saya mulai berpikir, siapa si kakek tersebut?
Dan saya pun berpikir, apa ada hubungannya dengan keris yang saya temukan tadi? Tapi saya tidak menghiraukannya dan melanjutkan tidur saya. Saat tidur, saya kembali bermimpi. Kali ini, mimpinya sangat seram. Karena dalam mimpi saya itu, saya melihat ada sesosok pocong. Saat itu dalam mimpi saya melihat diri saya sendiri yang sedang tertidur di atas kasur yang saat ini saya tiduri. Dan di bawah ranjang, saya melihat ada sesosok pocong yang terlentang pas di bawah badan saya. Saya pun bangun dan ketakutan. Apa yang saya lihat dalam mimpi saya itu terasa sangat nyata. Saya merasa takut dan berpikir, apakah itu nyata? Dan apakah saat ini memang ada pocong di bawah kasur tempat saya tidur saat ini? Saya pun merasa takut. Saya takut jika di bawah ranjang saya benar ada pocong. Karena rasa takut saya tamat sudah. Saya sampai pagi terjaga tidak bisa tidur. Besok harinya saya pun mengerjakan video yang saya ambil bersama Gian dan Ihsan untuk diedit. Ya, kebetulan saya yang kebagian untuk mengedit videonya. Saat saya lihat-lihat video tersebut, dan pas bagian Gian menunjukkan sebuah mesin yang sudah karatan, saya melihat ada sosok kuntilanak duduk di atas mesin yang Gian tunjuk. Astaga! Saya pun melewat video tersebut. Saya tidak berani nih kalau harus mengedit video sendiri dengan hasil pengambilan video begini. Saya skip video tadi dan melihat video lain. Dan ternyata, astaga, saya melihat ada sosok pocong tepat di belakang Gian saat Gian menemukan keris pusaka yang saya amankan. Saya pun kaget. Saya berpikir, apakah kejadian itu ada hubungannya dengan mimpi saya semalam? Saya menelpon Gian dan Ihsan. Saya ceritakan apa yang saya alami. Dan ternyata betapa mengejutkannya saat mereka bilang mereka pun mengalami apa yang saya alami. Saat itu kami berdiskusi untuk mengembalikan keris tersebut ke tempatnya. Namun, karena kesibukan kami memutuskan lusa saja untuk mengembalikan keris tersebut ke pabrik yang terbengkalai itu. Namun, ternyata keputusan kami itu salah besar. Seharusnya saat itu kami mengembalikannya. Karena pada malam harinya, setelah kita berdiskusi, kami kembali diganggu oleh sosok pocong tersebut. Khususnya saya yang menyimpan keris itu. Saya kembali memimpikan sosok pocong itu berada di bawah ranjang saya. Dan lebih parahnya, malam itu saya merasakan
Ranjang tempat saya tidur bergoyang. Waduh, apakah sosok itu memang nyata dan berada di bawah ranjang saya sekarang? Saat itu saya tidak berani untuk melihat ke bawah. Saya hanya bertahan di atas ranjang dengan menutup seluruh badan saya dengan selimut. Namun, saat saya menutup seluruh badan dengan selimut, melalui selimut saya yang sedikit tipis dan tembus pandang, saya melihat ada sosok putih seperti pocong lewat di depan saya dan menembus tembok kamar saya. Saat itu, saya semakin merasa takut. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tolong! Saya pun berteriak meminta pertolongan dari keluarga saya. Dan akhirnya, ayah saya masuk kamar dan bertanya, "Ada apa, Riz? Kenapa berteriak?" Akhirnya, saya ceritakan apa yang saya alami. Dan ayah saya pun menasihati saya untuk tidak sembarangan mengambil barang yang bukan haknya. Ia mengatakan, walaupun tempat tersebut tidak berpenghuni dan sudah terbengkalai, tapi kita harus menghormati tempat tersebut. Karena di dunia ini kita tidak hidup sendiri. Masih ada penghuni alam lain yang hidup di dunia ini. Akhirnya, keesokan harinya saya bersama Gian dan Ihsan diantar oleh ayah saya untuk mengembalikan keris pusaka tersebut ke gedung pabrik terbengkalai itu. Alhamdulillah, setelah keris tersebut dikembalikan, tidak ada gangguan gaib lagi yang saya alami. Tapi walau begitu, tetap saja traumanya masih terasa sampai saat ini. Saya tidak bisa melupakan kejadian tersebut. Saat melihat sosok pocong itu, rasanya luar biasa.